Selamat malam, Pak Feby. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Vito Adrianto dengan NPM 12217051024 dari kelas D. Dan malam ini saya akan memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu tentang Finite State Automata atau FSA. Jadi, Finite State Automata atau otomata dengan state berhingga adalah sebuah model matematika atau komputasi yang menerima suatu inputan yang berupa alfabet dan menghasilkan output berupa diterima atau tidak diterimanya atau ditolak sebuah inputan tersebut akan dimasukkan dalam suatu bahasa. Nah, FSA ini juga merupakan mesin otomata abstrak untuk bahasa formal reguler, seperti yang dikatakan di tugas pertama tadi, bahwa finite state automata ini digunakan untuk bahasa formal regular. FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga, sehingga namanya juga finite atau berhingga, dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan masukan yang diterima. Perubahan tersebut dinyatakan dalam suatu fungsi transisi. Fungsi transisinya ada simbol tertentu, tapi sebelumnya kita lanjut ke state. Jadi state secara umumnya merupakan atau artinya kedudukan atau keadaan. Nah, misalnya contoh yang paling mudah adalah sebuah lampu. Di lampu tersebut ada dua state atau keadaan, yaitu off, mati, dan on. Nah, kita bisa mengubah keadaan lampu tersebut dengan menekan pada saklar lampu. Nah, ini jadi merupakan salah satu contoh dalam bentuk otomata. Jadi ini start state-nya itu mulai dari off atau mati. Nah, misalnya lampu ini mulai dari mati. Nah, kita tekan saklarnya. Jadi tekan ini sebagai fungsi transisi, lalu akan ke on atau hidup. Jadi lampunya hidup. Nah, kita tekan saklar itu lagi. Ini fungsi transisi, tekan, menerima input, tekan, lalu kembali ke mati atau off. Nah, seperti itu contoh istilah dari state, biar bisa mengerti. Secara formal, finite state automata dinyatakan dengan 5 tuple. Kita nyatakan FSA dengan M sama dengan M kurung Q, dengan Q merupakan himpunan state, lalu ada ini yaitu himpunan input, baik itu yaitu berupa alfabet. Jadi alfabet itu misalnya ada kumpulan dari simbol. Jadi 0 dan 1, misalnya ada 0 dan 1 itu sebagai simbol. Nah, alfabetnya itu ya 0 dan 1 itu dari simbol. Lalu ada sigma sebagai fungsi transisi. Lalu ada S, yaitu suatu state awal. Nah, S itu harus ada, S adalah elemen dari Q sendiri. Jadi harus ada di Q S, state awalnya itu. Dan S ini hanya muncul sekali. Jadi tidak muncul beberapa kali gitu. Lalu ada F sebagai himpunan state akhir yang double lingkaran itu. Jadi F adalah himpunan state terakhir dengan catatan F adalah merupakan himpunan bagian dari Q. Nah, karena itu F itu harus berasal dari Q, dan itu bisa lebih dari satu. Karena himpunan state terakhir itu tidak hanya satu, bisa juga 0, tapi bisa juga lebih dari satu. Tidak harus satu state akhir aja. Nah, contoh dari FSA
atau finite state automata ini adalah automata di samping ini. Kita bisa lihat ini ada himpunan state-nya, ada Q0, Q1, Q2, dan Q3 dengan himpunan input berupa alfabetnya ada 0 dan 1. Lalu start state-nya atau state awalnya berada di Q0, yaitu arah ini mulainya. Jadi menunjukkan ke Q0 sebagai start state atau state awal. Lalu ada F himpunan state akhir, yang di sini gambar samping ini hanya satu, yaitu Q0 saja, yang merupakan double lingkaran. Double lingkaran ini menunjukkan state akhir, dan fungsi transisinya berupa Q0 0 menuju ke Q2, Q0 Q1 untuk 1 menjadi ke Q1. Nah, Q1 menerima input 0 akan ke Q3 dan menerima input 1 ke Q0. Lalu Q2 menerima inputan 0 menuju Q0 dan menerima input 1 untuk menuju Q3. Dan Q3 menerima input 0 untuk ke Q1, dan Q3 juga menerima input 1 untuk menuju Q2. Dan jadi ini contoh simpelnya dari finite state automata. Nah, misalnya ada dua input, ada 1010, input string ya, 1010 dan 01001. Nah, begini cara untuk membuktikan jika misalnya FSA ini dimasukkan ke dalam suatu fungsi automata dalam LM, maka apakah ini termasuk dalam bahasa automata tersebut. Jadi 1010, jadi misalnya kita mau startnya dari Q0, jadi menerima 1 ke Q1 benar, lalu 0 ke Q3, lalu 1 lagi ke Q2, lalu 0 ke Q0 lagi, dan Q0 merupakan state akhirnya. Kita lihat dari sini Q0 start state-nya, terus Q0 end state-nya juga 1010. Karena berakhir di end state, maka input string 1010 ini diterima oleh automata ini. Untuk 01001 caranya sama. Jadi mulai dari Q0 sebagai state awal, lalu menerima input 0 untuk ke Q2, lalu 1 ke Q3, lalu 0 ke Q1, lalu 0 lagi ke Q3, lalu 1 ke Q2. Nah, karena berakhirnya di Q2 dan Q2 itu bukan state akhir, maka input 01001 ini ditolak oleh mesin automata. Jadi tidak dimasukkan ke dalam bahasa formal ini. Nah, secara umum finite state automata dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah deterministic finite automata atau DFA, dan yang kedua itu non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi DFA ini artinya automata berhingga yang pasti, sedangkan yang non-deterministic NFA ini adalah automata berhingga yang tidak pasti. Nah, bedanya apa dari kedua jenis FSA ini? Jadi untuk yang deterministic itu dari sebuah state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap input yang diterima. Maksudnya apa? Jadi misalnya di sebuah himpunan input itu ada beberapa anggota elemen. Nah, di suatu state itu harus ada semuanya dan hanya tepat satu. Tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Jika ada 0 atau lebih dari 1, maka itu termasuk yang non-deterministic.
Jadi dari non-deterministic itu dari suatu state tidak selalu ada tepat satu state berikutnya. Nah, tidak selalu ada tepat satu state, itu bisa ada kosong atau bisa sekali juga, atau juga bisa lebih dari satu. Jadi bisa 2, 3 dan seterusnya dalam suatu state untuk setiap input, suatu transisi state untuk setiap input yang diterima. Rumus dari DFA seperti ini. Ini fungsi transisi menerima Q kali himpunan input untuk menuju ke himpunan state selanjutnya. Ini sama. Untuk NFA itu fungsi transisi yang menerima input Q state, himpunan state, dan himpunan input akan transisi ke sebuah fungsi Q, di mana fungsi Q ini berupa himpunan dari beberapa. Itu himpunan itu bisa ada 0 elemen, 1 elemen, atau bahkan lebih dari 1. Nah, contoh dari kedua jenis FSA itu adalah dua otomata berikut. Ini yang DFA dan ini yang NFA. Nah, di NFA kita cek dulu tepat satu input untuk setiap input. Nah, misalnya dari S0 ini ada, ini himpunan inputnya ada A, B, dan C. Ini juga ada A, B, dan C. Di S0 start state-nya itu ada inputan ke A, B, dan C. Itu tepat satu semua, tepat satu input. Lalu untuk S1 itu ada satu input ke A, B, dan C. Lalu S2 ada tepat satu input untuk tepat satu input A, B, dan C. Sekaligus juga S3, state S3 yaitu menerima satu input A, B, dan C. Nah, karena semua state ini menerima tepat satu input yang ada di himpunan input tersebut, maka terbukti bahwa ini termasuk deterministic finite automata. Nah, untuk yang non-deterministic, ini kita misalnya mulai dari state S0. Nah, di sini ada menerima inputan A dan A lagi. Jadi menerima input 2A dan tidak ada untuk B dan C. Dan sudah dari awal ini berarti ini sudah termasuk non-deterministic. Jika sudah ada satu state yang sudah tidak menerima tepat satu input, berarti udah masuk non-deterministic finite automata. Jadi S0 ini udah menerima 2 input A, bisa untuk ke sendiri atau ke S3. Nah, B dan C tidak ada. Nah, misalnya lanjut ke S1, ini menerima input bisa ke B dan C, masing-masing bisa kedua state line. B bisa ke S2 dan S0, dan C bisa ke S3 dan S0. Tidak ada untuk ke A dari S1 ini. Misalnya juga S2 ada input A dan B, tidak ada input C. Dan input A akan menerima dua fungsi transisi, yaitu menuju ke S0 dan menuju S2 sendiri. Dan untuk B menerima 2 transisi, yaitu ke S2 sendiri dan ke S1. Untuk S3 akan menerima input B untuk menuju S0 dan 2 input C untuk transisi ke S1 dan S3. Tidak ada input A untuk transisi ke state line. Maka terbuktilah bahwa automata ini termasuk non-deterministic finite.
Dah sekian dari saya tentang video tugas ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatian Pak Feby, saya ucapkan terima kasih.